Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Santai pagi hari ini bertemakan nasib akhir iblis. Adapun firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jika kita perhatikan, banyak fenomena di dunia ini, yang itu salah satunya kejahatan yang merajalela, di mana banyak pembunuhan sadis seperti yang dilakukan oleh ISIS. Kita melihat seolah-olah iblis begitu berkuasa atas dunia ini dan Tuhan seperti tak berdaya. Padahal pada dasarnya iblis telah dikalahkan oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Karena itu iblis tidak perlu lagi ditakuti. Kuasanya sudah dilucuti. Dia tidak berkuasa lagi atas mereka yang percaya kepada Yesus. Namun rupanya iblis masih diberi kesempatan untuk menguasai bumi sekarang ini. Ia masih terus menggoda manusia hingga saat ini. Bahkan iblis digambarkan seperti singa yang berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Akan tetapi hal itu hanya sementara saja, sebab ketika tiba waktunya, kuasanya akan segera diakhiri. Iblis dan setan-setan sadar bahwa kuasa mereka telah dilucuti. Mereka juga sadar bahwa kelak mereka akan dihukum kekal di neraka. Karena itulah mereka akan terus menggoda manusia untuk memberontak kepada Tuhan dan berbuat dosa, dan semakin intensif melakukannya menjelang akhir zaman, masa penghukuman mereka. Iblis akan bekerja dengan segala cara untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia dan membuat mereka jatuh ke dalam dosa serta memberontak kepada Tuhan lalu memihak kepada iblis. Iblis tidak mau hanya dia dan setan-setan yang berada di neraka, karena ia tahu waktunya sudah singkat. Ibarat seorang penjahat, iblis telah divonis, dan vonisnya adalah hukuman neraka. Itulah hukuman terberat dari semua hukuman yang pernah ada di dunia, melebihi hukuman mati, karena hukumannya kekal atau selama-lamanya dalam siksaan api neraka. Tetapi sekarang iblis belum dieksekusi. Ia baru dieksekusi pada akhir zaman ketika Kristus datang kembali ke dunia sebagai raja dan hakim. Namun nasib akhir iblis ini telah dicatat di dalam Alkitab dengan sangat jelas. Alkitab menjelaskan kepada kita bukan hanya permulaan dunia ketika diciptakan yang dicatat di dalam kitab pertama dalam Alkitab, yaitu kitab Kejadian. Tetapi Alkitab juga memberitahu kita akan akhir sejarah dunia yang dicatat di kitab terakhir Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Dan akhir sejarah dunia tersebut adalah hukuman kekal bagi iblis, sumber segala kejahatan. Sesungguhnya nasib akhir iblis telah disingkapkan di Alkitab. Semuanya itu pasti terjadi, sebab Tuhan sendirilah yang menyatakannya. Iblis tinggal menunggu nasib kekalnya diwujudkan. Karena itu saudara, jangan takut dan pesimis jika melihat dunia semakin jahat, karena memang iblis sedang panik. Sebab dia tahu waktunya sudah semakin dekat. Ia sedang memakai semua orang yang bersedia dipakai sebagai alatnya, sehingga mereka kelak sama-sama dihukum dalam api neraka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ketika kuasa iblis makin merajalela di dunia, ajarlah aku untuk tetap kuat dan berjaga-jaga agar aku tidak tergoda olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah